Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat holistik. Jadi pada kali ini kita akan membahas tentang musim hujan, ya, hujan basah dengan kelembapan yang sangat tinggi, lembab basah ini, yang dimana menghasilkan banyak kasus, ya. Nah, kasus itu muaranya sama, tetap, ya. Jadi yang pertama yang perlu dipahami bahwa Allah menciptakan tubuh kita ini dan menciptakan otak kita ini untuk menyesuaikan diri, untuk bisa menyesuaikan diri dengan perubahan alam. Secara sunatullah itu seperti itu. Kalau binatang karena tidak diciptakan dengan akal yang seperti manusia, maka Allah memberi kemampuan dia untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan itu ketika musim dingin dengan apa? Dengan memperbanyak bulu. Jadi bulunya diperbanyak dan bulunya menjadi sangat tebal. Atau ada yang mereka melindungi dirinya pada musim dingin dengan berada di suatu tempat yang kemudian sudah mereka siapkan dengan makanan selama berapa bulan sepanjang musim dingin mereka tidak keluar. Tapi di situ makanan dan kebutuhan yang dia butuhkan itu disiapkan semua dan dia tidur sepanjang itu. Nah, ini dunia binatang. Nah, kita manusia Allah beri kemampuan akal dengan apa? Ketika melihat musim dingin ini, maka dia bisa membunuh binatang yang berkulit tebal dengan bulu yang tebal, kemudian kulitnya diambil, disamak, dijadikan baju. Sehingga pada musim dingin mereka menggunakan baju tebal dari kulit binatang. Seiringnya dengan perkembangan zaman, maka kulit binatang itu tidak digunakan lagi, tapi kemudian manusia menciptakan baju dengan bahan-bahan yang ringan, kemudian tahan terhadap dingin dan sebagainya. Nah, ini saya akan membahas tentang masalah penyakit dan bagaimana salah satunya kita menyesuaikan diri dalam menghadapi musim dingin ini. Nah, yang pertama harus kita pahami yaitu musim dingin ini dia membawa air hujan karena kita berada di daerah tropis, ya. Ini air hujan, terus angin, terus kelembapan itu ada. Nah, itu. Jadi ada perbedaan tekanan ini menghasilkan kelembapan. Jadi ketika musim hujan ada angin dan dingin. Nah, itu. Tapi ketika siang agak terik, tapi diselimuti oleh hawa dingin. Itu. Nah, hawa dingin ini, air yang terbawa ini akan membuat tubuh itu menjadi dingin juga. Maka tubuh itu melawan dengan apa? Menghasilkan panas yang lebih. Kalau dulu pernah kita diajari di kuliah waktu itu, yaitu ketika musim dingin, ayam itu akan makannya lebih banyak dibanding musim kemarau. Maka musim dingin kapasitas makanan itu diperbanyak dengan nilai nutrisi agak direndahkan. Itu. Karena apa? Mereka rendah nutrisinya tapi yang dimakan banyak. Itu. Tapi kalau musim panas maka dia akan makan lebih sedikit, lebih banyak minum. Maka nutrisinya dipres, diperkuat di situ. Jadi makannya sedikit tapi nutrisinya full. Itu seperti itu. Itu kalau dulu pas di kuliah diajari. Berarti pada musim dingin, maka untuk menjaga suhu tetap ada, manusia harus makan lebih banyak. Supaya itu bisa digiling menghasilkan energi bagi manusia. Karena sifat dingin itu akan melemahkan energi. Ingat, sifat dingin itu melemahkan energi. Energi itu bentuknya panas. Panas itu nyebar. Naik ke atas, nyebar ke kanan dan ke kiri. Tapi kalau sifatnya dingin, turun ke bawah.
Jadi ketika kita terlalu dingin, suhu terlalu dingin, maka tubuh kita tidak bisa menyesuaikan kalau energinya atau kehangatan tubuh kita padam. Logikanya mobil di Eropa ketika musim dingin, ini biasanya air radiatornya dicampur dengan madu, karena madu tidak mudah beku. Nah, maka ketika dihidupkan jadi lebih mudah. Nah, sekarang mungkin sudah ada dibuat untuk cairan air radiator mungkin yang sifatnya tidak seperti air biasa, sehingga khusus untuk musim dingin dia bisa lebih mudah dihidupkan. Itu seperti itu. Berarti kalau kondisi mesin dingin, motor aja susah dihidupkan, apalagi manusia. Jadi yang pertama harus kita pahami itu sifat daripada dingin. Sudah dingin, basah. Maka lawannya adalah panas dan kering. Ingat ya, sifat dingin, basah karena hujan, terus hawanya dingin, maka lawannya harus hangat dan kering. Ini rumus sunatullah ya. Nah, ini harap diperhatikan. Terus ketika dingin itu menyerang kanan kiri kita, dan atau kita kehujanan atau lingkungan dengan ventilasi, kemudian angin dingin itu masuk, itu suhu kita harus bisa melawannya, sehingga energi yang ada di permukaan ini tidak bisa dimasuki oleh hawa dingin. Maka semakin tubuh kita dingin, hawa dingin ini semakin bisa masuk. Apalagi ketika ketika waktu malam tiba. Jadi ini satu, musim dingin. Kedua, ketika kita menghadapi di siang hari. Yang kedua, ketika kita menghadapi di malam hari. Kalau siang hari mungkin kita bisa melawannya dengan makan satu. Kemudian yang kedua, kita bekerja bergerak. Itu. Nah, lebih payah lagi nih kalau musim dingin kita bekerja di tempat yang ber-AC, terus kita tidak melakukan aktivitas fisik. Itu masalah. Gitu. Ya, nanti saya ceritakan ini runtutan kesalahan-kesalahan kita dalam berbicara tentang masalah sunatullah ini dalam menghadapi musim dingin ini. Yaitu siang ya. Berarti kita yang payah itu kalau kita sudah bekerja di tempat yang pada musim dingin, bekerja di ruangan yang harusnya kita bergerak, tidak bergerak, terus pakai AC pada musim dingin. Nah ini berarti double kan, dari luar dingin, AC itu kan mengambil hawa luar. Kalau hawa luar dingin, maka AC-nya tambah dingin. Jadi 2 kali lipat. Apalagi di mobil itu kerasa sekali. Itu. Nah, kemudian itu yang pertama. Kemudian malam hari, ini siang ya, kemudian malam hari. Malam hari kita itu tidak beraktivitas, maka seluruh energi itu masuk, darah itu juga berkumpul, yang beredar tidak terlalu banyak. Terus suhu kita turun. Ingat ya, suhu kita turun karena tidak beraktivitas dan dalam kondisi istirahat. Maka terjadi regenerasi jaringan dan sebagainya pada malam hari itu. Maka orang yang jarang tidur malam itu biasanya cepat tua gitu. Nah, kemudian hawa dingin ketemu unsur malam itu juga unsur dingin. Kalau siang unsurnya matahari, kalau malam unsurnya bulan. Nah, malam hari apalagi hujan, kemudian hawa dingin masuk ke rumah kita lewat sela-sela itu, dalam kondisi tubuh kita dingin. Dalam kondisi tubuh kita dingin karena kita beristirahat. Wah, itu serangannya luar biasa ini. Makanya banyak ketika bangun badannya jadi pegal. Terus bangun kondisinya lemah, letih dan sebagainya lah, tidak enak. Maka kita coba melihat kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau kita bangun tidur, ya minum air hangat kalau memungkinkan. Itu minum air hangat supaya apa? Dia langsung menghangatkan sistem kita, masuk kepada tubuh kita, sifat hangat yang kemudian masuk ke dalam tubuh kita, menghangatkan dan membuat organ-organ kita yang tadinya kaku itu menjadi lemas, lebih lemas. Jangan minum air dingin ketika kita bangun tidur.
Itu seperti itu. Itu gambarannya. Nanti saya terangkan, tapi saya bicara dulu sifat daripada dingin ini. Jadi ini akan diperparah kalau kita tidurnya dekat jendela atau tidurnya di bawah lantai dengan kasur tipis lah. Itu akan berbeda dengan kasur yang tebal, akan berbeda dengan kasur yang tebal agak tinggi. Itu boleh dicoba, silakan itu. Karena saya sudah menjalani itu semua, kemudian saya tes. Ketika saya tidur di lantai dengan tipis, kasur tipis itu, walaupun di dalam ruangan, nah dengan kasur yang tinggi, tebal, dengan kasur yang tebal di lantai, itu tetap perbedaannya ada. Gitu. Nah, karena angin itu akan masuk lewat satu bawah. Yang paling longgar itu bawah pintu. Maka kalau kita di bawah itu kena. Terus yang kedua dari ventilasi. Kemudian uap yang perlu, kalau di dalam kamar itu ada WC, ya. Biasanya yang masuk itu kalau dari sepiteng itu dia ditahan oleh air yang ada di kloset. Tapi kalau yang dari tempat pembuangan air, kalau dia tidak ada ini ruangan terbuka di lubang itu, namanya bak kontrol itu ya. Di situ biasanya air terus ada lubang untuk kontrol kalau ada sumbatan dan sebagainya. Nah uapnya itu bisa lewat ini. Tapi kalau dia tidak ada, tertutup semua, ini uapnya akan masuk ke dalam kamar mandi. Maka kamar mandi itu akan menjadi lembab sekali. Dan itu jika dia ada di dalam kamar, maka kamar itu akan lembab dapat itu. Makanya disarankan ditutup rapat, dibuat ventilasi jendela kamar mandi itu lebih banyak. Jadi longgar sebanyak-banyaknya, seterang-terangnya supaya uap itu bebas keluar ke sana, tidak masuk ke dalam kamar. Nah hari ini kalau di hotel susah banget. Ya memang ada sedotan. Kalau itu kita tidak masuk dan tidak dinyalakan, itu uapnya akan masuk kemana-mana. Dan ini tidak pernah diperhatikan dalam era kehidupan sekarang. Itu seperti itu. Nah kemudian yang kedua, kita bicara yang pertama tentang masalah sifat dan karakter daripada musim dingin. Yang kedua kita bicara apa yang membuat tubuh kita itu menjadi hangat dan apa yang membuat tubuh kita menjadi dingin. Itu. Yang pertama, satu dari makanan. Ya. Dari makanan, satu. Jadi pada musim dingin, cari makanan yang sifatnya membuat tubuh menjadi hangat. Itu. Kalau sayur, biasanya sayur sop, tumis, ya, ditumis, kemudian dikasih bumbu-bumbu rempah dan sebagainya. Itu pada musim dingin itu seperti itu. Tapi kalau musim panas itu biasanya sayur bening, terus sayur asam, itu pokoknya yang seger-seger. Nah sekarang kita tidak pernah memperhatikan itu. Pokoknya kita masak ngikuti jadwal Senin, sop, Selasa. Nah ini kekeliruan yang paling besar ini. Itu yang pertama. Karena kita tidak tahu sifat. Hari ini yang dibahas adalah kalau di dalam gizi yang dibahas itu adalah yang dibicarakan adalah gizinya, nilai gizinya. Tapi yang tidak pernah dibahas di buku manapun adalah energi yang dihasilkan. Jadi Allah menciptakan semuanya baik, semua sayuran baik, gak ada yang jelek. Ingat satu ya, Allah ciptakan tidak ada yang sia-sia. Tetapi yang harus dipahami, Allah ciptakan untuk kapan? Untuk siapa? Pada musim seperti apa? Itu yang harus kita pahami. Itu berarti makanan itu harus sifatnya membuat tubuh menjadi hangat dan cenderung lebih kering. Maka pada musim hujan kita menjadi minumnya lebih sedikit. Makannya lebih banyak tapi minumnya lebih sedikit. Kenapa? Kalau terlalu banyak minum, tubuh kita menjadi lebih dingin, kemudian sering kencing. Maka untuk menjaganya, tubuh kita giling makanan, air minumnya lebih sedikit, maka suhu menjadi lebih panas. Itu seperti itu. Logika dasarnya sederhana aja. Nah, berarti makanan yang dipilih harus sifatnya menghangat. Maka daging,
Kalau semakin dingin kayak musim salju, itu lemak dan daging itu biasanya menjaga. Makanya pada musim itu hewan-hewan itu lemaknya pasti banyak. Coba Anda perhatikan ikan atau binatang pada musim dingin kandungan lemaknya tinggi. Itu. Karena apa? Lemak itu melindungi hawa dingin di luar. Maka tubuh kita harus banyak makan yang sifatnya seperti itu di musim dingin. Kalau musim panas berbeda, nggak boleh. Itu nanti nyumbat di pembuluh darah. Nah, itu harus dipahami sesuai dengan cuaca. Tapi lemak yang kemudian menghasilkan, kalau kita tidak lemak berarti energi yang dihasilkan harus bisa menahan masuknya serangan angin dingin atau hawa dingin masuk ke dalam tubuh kita. Itu. Kalau saya udah nyoba itu sop ikan itu juga hasilnya bagus, itu lebih hangat dan sebagainya. Terus daging kambing setengah matang itu, pokoknya daging protein hewani. Protein hewani dengan dimasak dengan masakan tertentu. Kalau ikan itu sop ikan bakar bisa, tapi yang hangat sekali itu di sop. Kalau sop itu ya, karena nanti bahan-bahan ramuannya itu berbeda dengan ketika cuma dibakar biasa. Tapi bakar juga udah cukup itu. Yang penting tidak terlalu kering ya, tidak terlalu gosong. Nah, daging-daging setengah matang dan sebagainya atau daging di sop juga bisa itu sebenarnya. Makanya tongseng dan sebagainya, bumbu-bumbu itu sifatnya hangat di musim itu. Nah, berarti yang dianjurkan itu banyak makanan ya, banyak menghasilkan energi, menghasilkan panas. Itu. Nah, berarti yang dikurangi yang menghasilkan dingin. Itu lawannya. Atau makanan yang sifatnya sama dengan musim itu dilarang. Atau dikurangi jumlahnya. Itu. Contoh, kalau daging sifatnya panas, pada musim panas itu dikurangi, jangan terlalu banyak. Maka dipilih daging-daging yang sifatnya lebih dingin, kayak daging sapi lebih dingin dari kambing pada musim panas. Itu. Domba lebih rendah daripada kambing etawa atau kambing Jawa dan sebagainya. Itu ada level-levelnya sendiri. Nah, kemudian dari makanan ini kita tahu sifat dan karakternya, maka yang sejenis dengan musim itu harus dikurangi banyak. Berarti makanan yang banyak mengandung air. Karena itu kalau tubuh kita dingin, di dalam tubuh kita dingin, dari luar dingin. Harusnya dingin itu ditolak karena ingin dari luar, dari dalam harus dia punya energi cukup panas menolak. Tapi kalau tubuh di dalamnya perutnya itu dingin, maka energi itu tidak keluar, tapi dia masuk. Masuk kemudian dia ikut tenggelam ke bawah. Maka ketika dia tenggelam ke bawah, ini pertahanan luar ini jadi kosong. Maka angin dingin masuk, kemudian masuk ke dalam. Maka terjadi masuk angin. Maka terjadi tubuhnya mulai greges-greges dan sebagainya. Perut menjadi mulas. Kemudian perut menjadi mulas, diare. Nah, kalau dia menyerang di perutnya kuat, tidak jadi diare, maka lendir di dalam tubuh terbentuk. Maka apa? Muncul dahak. Muncul dahak, membuat sesak napas. Itu. Jadi makanan dingin itu punya potensi membuat patogen yang dari luar itu yang tadinya sulit masuk jadi mudah masuk. Berarti kayak buah-buahan. Ya, khususnya buah-buahan yang kadar airnya tinggi. Itu hati-hati. Ya, pada musim hujan loh ya. Musim hujan. Terus sayuran yang kadar warna hijaunya tinggi. Itu. Kayak sayur bayam, daun pepaya, itu coba aja. Boleh dicoba. Kalau terpaksa kita membutuhkan itu, maka teknik memasaknya yang berbeda. Yang harus diperhatikan. Kalau kita terpaksa membutuhkan buah misalnya, biasanya buah dibuat koktail, kemudian diantisipasi sifat dinginnya itu diredahkan sedemikian rupa sehingga kita bisa memanfaatkan zat yang ada di dalamnya tanpa memberikan efek kepada tubuh kita dengan seksama pada musim dingin. Itu. Ingat ya, catatan ini. Ketika kita membutuhkan, maka harus ada teknik untuk meredahkan karena sifatnya ini adalah sama dengan sifat cuaca yang sekarang.
Itu dari segi makanan yang pertama. Jadi secara umum begitu, secara prinsip ya. Kalau dibahas lebih lanjut sampai detail itu jadi bahasan yang panjang itu. Tapi paling tidak saya memberikan rambu-rambu seperti itu. Itu misalnya buah-buahan, infusi itu sangat tidak direkomendasikan pada musim sekarang itu, musim hujan seperti ini. Ini nanti boleh di musim panas dengan terik, tapi tidak boleh dalam jangka panjang. Ini karena modelnya bukan jangka panjang. Kalau jangka panjang, dosis harus kecil sekali, tapi bukan di musim dingin. Ingat ya, bukan di musim dingin. Buah-buahan juga sama. Itu. Makanya sering orang zaman dulu bicara jangan makan buah ketika pagi, karena pagi masih dingin, kita belum makan. Itu ketika sudah siang kita sudah makan, hawanya panas baru boleh makan. Jangan minum air mentah, direbus, karena ketika merebus air itu membuat menjadi air itu berubah energinya menjadi lebih hangat sehingga mudah diterima oleh perut, itu tidak mendinginkan perut. Maka dari makanan itu, kemudian minuman, cari air yang direbus. Jadi minum air yang direbus pada musim dingin. Saya sarankan kayak gitu. Makanya zaman dulu banyak orang sakit perut dan sebagainya suruh merebus air. Karena sifat daripada air itu dingin, ketika dia dimasak maka merubah sifatnya. Coba aja Anda minum air yang masih mentah dari galon dengan air yang sudah direbus, itu beda. Itu ya. Nah, coba aja kalau nggak percaya, silakan. Itu perlu diteliti. Nah, jangan kemudian musim seperti ini Anda nyari air dengan pH 8, pH 9, itu konyol itu kalau saya katakan. Itu konyol, bukan berarti salah air pH itu, bukan. Tapi air itu dengan semakin pH-nya semakin tinggi, berarti semakin alkali. Alkali itu artinya dingin. Alkali itu airnya dingin. Lah sekarang musim hujan, musim dingin, itu kalau dia kena penyakit dingin akan susah membaik. Boleh dicoba, boleh aja. Benar nggak perkataan saya itu? Karena saya menggunakan sunatullah, hukum sunatullah aja itu. Wong kita aja suruh menghangatkan diri, kenapa kita memasukkan hal yang dingin? Itu yang melawan sunatullah itu. Itu makanan minuman ya. Nanti air alkali 8 itu sangat bagus ketika musim panas terik itu. Karena tubuh kita membutuhkan suhu yang lebih dingin pada musim yang panas terik itu, air alkali itu pas di situ. Atau pada orang yang sistem tubuhnya sangat panas, walaupun di musim hujan dia sumuk gitu, itu masih tidak apa-apa. Tapi jumlah orang kayak gini berapa di Indonesia? Yang punya karakter tubuh kayak gini berapa? Sedikit. Maka jangan memaksakan. Itu boleh dengan catatan tadi. Kayak tadi sayur boleh ketika kita membutuhkan, harus dinetralkan dulu supaya tidak menghantam tubuh kita. Maka itu ada tekniknya. Air itu juga boleh ketika tubuh kita cukup kuat, suhunya cukup kuat untuk menetralisirnya. Tapi ketika lidahnya pucat, kondisi tubuh dingin, jangan dimasukkan. Jangan. Itu seperti itu. Ini gambarannya. Itu yang pertama. Jadi makanan, minuman. Kedua, kerja. Maka pada musim dingin kita harus lebih banyak bergerak, bukan diam. Jadi pekerjaan fisik itu akan membuat otot itu bergerak sehingga menghasilkan bongkaran-bongkaran materi yang ada di dalamnya, menghasilkan energi itu. Nah ini, jadi kita harus banyak bergerak di masalah fisik ini ya. Itu. Kemudian yang berarti fisik, kalau kita banyak diem, berarti kita juga tidak menghasilkan energi. Terus banyak makan. Nah tadi kalau makan menghasilkan pergerakan di sistem cerna, dan itu menghasilkan energi besar. Itu. Jadi sedikit-sedikit makanlah kalau musim dingin kayak gini. Itu. Tapi dengan bergerak, makan diam di tempat AC itu nggak disarankan. Jadi banyak bergerak tapi banyak yang dimakan, sedikit-sedikit makan. Untuk apa? Menjaga konsistensi daripada organ itu bergerak, baik organ dalam maupun urat dan otot kita, persendirian kita. Itu seperti itu. Kemudian dari segi pakaian, karena ini musim hujan, maka gunakan pakaian yang hangat, jangan pakaian yang tipis.
Sudah energinya lemah, pakaiannya tipis. Dan mungkin pengen cantik apa gimana ya, sudah energinya lemah, dia pakaiannya bajunya tipis. Nah, itu mudah masuk angin. Karena apa? Angin itu menyerang di ini 4 anggota badan ini, di ujung ini, ujung tangan, ujung kaki, terus tengkuk di sini. Nah, terus telinga, lubang-lubang yang ada di sini. Maka kalau orang di musim dingin itu yang kelihatan mukanya saja. Ininya ditutup semua. Terus pinggang, dia nyerang ke pinggang. Dada, kemudian di pusar. Makanya kalau pengendara sepeda motor pasti pakai apa? Ini sampai di bawah pusar, ini sampai di pinggang. Nggak mungkin pusarnya kelihatan. Kecuali orang yang punya energi besar, yang sangat panas itu nggak betah kayak gitu. Jadi karena kita kebanyakan orang-orang kita itu lembab dingin, maka gunakan metode itu disesuaikan dengan tubuhnya. Kalau Anda punya tubuh yang sangat panas, makan buah tidak ada masalah, kemudian pakai baju tipis tidak ada masalah, nggak ada persoalan. Tapi jangan dianggap semua orang itu sama, itu yang penting gitu. Sehingga kita mengajak orang sama dengan kita, bukan, beda. Itu masing-masing orang berbeda. Maka kita melihat keumuman, kita membicarakan ini adalah melihat keumuman berdasarkan data yang ada. Dari data-data yang kita dapatkan secara keumuman, manusia terutama di Indonesia ada kebanyakan tipenya lembab dingin. Itu karena udah perubahan gaya hidup, pola makan dan sebagainya. Itu nanti dibahas lain kali gitu. Nah, kemudian dari baju ya, baju sudah gitu. Jadi baju pun disesuaikan, terus di kebutuhannya dan sebagainya, terus apa yang bentuknya dan sebagainya, silakan disesuaikan dengan kebutuhan kerja, kebutuhan harian kita. Kecuali kita berada di rumah yang sifatnya hangat dan sebagainya. Kalau di Indonesia kan nggak ada rumah dengan penghangat. Kalau di luar negeri musim dingin langsung ada penghangat. Itu seperti itu. Nah, kemudian ini siang ya, secara umum. Kemudian malam hari ini paling rentan. Saya tadi malam tidur dengan katakan celana pendek ya. Berkali-kali saya coba. Ketika tidur seperti itu di musim dingin, apalagi hujan, itu sudah perutnya sakit, badannya kaku, terus pinggang boyok itu bermasalah. Nah, kemudian ketika bangun tengah malam, kemudian selesai kencing, kemudian saya mencoba berselimut. Coba saya selimut berapa kali gitu. Selimut sampai setengah, sampai dada. Kadang sampai ke atas itu. Ketika berselimut paginya nyaman. Tidak kayak masuk angin, tidak kayak pegalinu dan sebagainya. Oh, berarti ketika kita tidur serangannya itu masif terus menerus, tapi kita tidak menyadari karena posisi kita istirahat dan pertahanan di luar kita sedang istirahat, tidak terlalu kuat untuk bekerja. Itu makanya pada malam hari dilindungilah kita dengan selimut yang tebal. Nah, kalau bed cover sekarang itu kan ada selimut yang tebal, itu sangat bagus pada musim dingin. Silakan berselimut yang baik, kemudian kalau perlu di atas itu kayak inilah. Makanya Anda bisa lihat bayi itu pertahanannya masih lemah, maka dia dibedong. Tujuannya bedong itu kan, coba lihat, dibedong dari ujung kaki sampai leher, kemudian di atas pun dikasih ketu. Maka bayi tidak mudah sakit. Sebelumnya dia sudah diolesi dengan minyak, kayak minyak telon. Telon kan kayu putih campur sama minyak lentik itu sebenarnya. Nah, itu dibaluri, itu dikasih bedak, kemudian baru dibedong. Supaya posisinya hangat terus, peredaran darah menjadi, sirkulasinya menjadi baik. Dan bayi nyaman, kemudian bisa tidur nyenyak. Selain dia juga berfungsi meluruskan tangan, kaki, dan organ tubuhnya karena dia dibedong. Nah, kemudian hangat itu mengurangi jumlah lendir yang ada sehingga bayi tidak mudah terbentuk lendir yang ada karena dia belum bisa mengeluarkan dahak dengan seperti kita ketika sudah dewasa itu. Itu bayi. Nah, kita dalam posisi malam hari sama seperti itu, maka berselimutlah, maka mengurangi produksi lendir. Karena apa penyakitnya ketika musim dingin itu dahak lembab itu terbentuk, maka mual, muntah, ini ya, mual, muntah, nafsu makan tidak ada.
Itu yang sering masuk ke rumahnya. Tapi obatnya itu buang lembab dingin. Jadi bukan kemudian anti mual dimasukkan. Jadi anti mualnya itu yang sifatnya membuang lembab dingin. Itu seperti itu. Nah kemudian muncul ketika lembab dingin menyerang, itu dahak akan terbentuk banyak. Ketika dahak terbentuk banyak, itu akan menyelimuti. Nah, ini kenapa pada musim dingin ini virus COVID itu meningkat tajam, sangat banyak dengan gangguan sistem pencernaan. Nanti tidak ada rasa kecap itu karena apa? Lembab dingin. Dingin itu mengeram di dalam perut, itu menyebabkan kita tidak bisa, makanan itu jadi hambar semuanya. Makan sedikit kembung, kenyang dan sebagainya, atau tidak nafsu makan. Kemudian ketika dia menyelimuti di daerah ujung-ujung rangsang yang ada di hidung, maka kita tidak bisa mencium bau dan sebagainya, dan itu menjadi sensor kita untuk terhadap dunia luar, bau-bauan itu hilang karena banyaknya lendir. Nah, apa yang terjadi ketika dia sudah seperti itu, tidur, dia kedinginan, jarang bergerak, tidak berselimutan malam hari, kemudian makannya lembab dingin, salah, terus diobati dengan obat yang sifatnya juga lembab dingin, kemudian dikasih makanan juga yang sifatnya lembab dingin. Ini dalam tempo yang singkat lendirnya akan muncul banyak sekali dan akan memperparah kondisi yang ada. Ini fakta di lapangan seperti itu. Tapi ketika dia diarahkan untuk menggunakan sunatullah, kemudian dia pakai baju hangat, kemudian makan yang pilih yang hangat, kasih herba yang sifatnya hangat, kemudian air putihnya juga hangat, itu perbaikannya sangat signifikan. Kenapa? Dia melawan hukum yang ada. Jadi hukum dingin, sifat dingin dari luar dilawan dengan panas yang kering, itu seperti itu. Jadi proteksi kita terhadap musim dingin ini ada di siang hari dan ada di malam hari. Siang hari mungkin kita bisa beraktivitas enak, tapi setiap bangun tidur badan kaku. Coba koreksi cara tidurnya, berselimut atau tidak. Kemudian ketika menjelang tidur makannya juga makan yang sifatnya hangat, supaya apa? Efek daripada energi makanan itu bekerja sampai pagi hari. Kemudian kita ketika tidur berselimut juga mempertahankan efek itu. Jadi dari luar kita tertahan, dari dalam juga kita hangatkan. Itu akan luar biasa sekali. Nah, ini menghadapi musim-musim dingin seperti itu. Nah, dua hal ini, jadi yang pertama adalah sifat patogen dari luar, kemudian bagaimana reaksi tubuh kita untuk melawannya supaya kita tetap bisa bertahan dalam situasi kondisi hawa dingin seperti ini. Maka obat-obatan, makanan itu juga menyesuaikan. Ini tidak sesederhana seperti ini sebenarnya. Itu karena apa? Tipe karakter tubuh orang itu berbeda-beda, tapi kita bicara secara keumuman. Keumuman itu lembab dingin dominan karena pola makan, jarang gerak, kemudian tinggal tempat kerjanya itu biasanya menggunakan AC atau menggunakan kipas angin dan sebagainya, itu juga akan bikin masalah. Ini keumuman. Kalau yang tidak umum, maka kita menggunakan hukum yang lebih lunak lagi karena dia sudah punya daya tahan yang berbeda. Berarti kita dalam memahami tentang musim dingin ini dengan pola makan, terus kemudian dengan baju yang kita pakai, kemudian gerakan kita yang kita kerjakan itu mengikuti sifat dan karakter tubuh kita. Jadi nanti agak berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Kemudian serangan penyakit yang muncul itu tergantung kepada orang tersebut. Kalau dia lemahnya di sistem cerna, mesti gangguan pencernaan, mau diare, mual, muntah, kemudian kembung, sebah. Kalau dia tidak makan, efeknya nanti antibodinya lemah, kemudian jadi badannya pegelinu dan sebagainya. Itu kalau yang diserang di perut, karena dia lemahnya di sana. Kalau dia perutnya kuat, tahan, maka terus secara umum ini banyak yang diserang bagian atas, maka ada flu, batuk, pilek dan sebagainya. Nah,
Atau diserang persendian hari ini, maka sendi-sendinya jadi linu dan sebagainya. Biasanya menyerang di jalur-jalur yang terluar, kemudian kalau tidak ditangani dengan pola makan yang benar, obat yang benar, teknik yang benar, dia masuk ke dalam lebih dalam lagi, masuk kepada persendian yang lebih dalam lagi, sampai ke tulang. Maka jadilah penyakit rematik, itu seperti itu. Nah, ini yang perlu dipahami teman-teman. Jadi kenapa pada musim pandemi seperti ini gejalanya itu agak berbeda. Berbedanya kenapa? Ini nggak pernah diukur dari apa? Dari perkembangan cuaca. Jadi fokusnya kepada patogen di virusnya, tapi bukan kemudian cuaca ini mempengaruhi. Ketika kemarin musim panas, gejala COVID itu dahak ada, tapi tidak dengan gejala sakit perut, kemudian linu dan sebagainya, nggak ada, karena memang musim panas. Itu. Ketika musim dingin, nah ini muncul. Nah ini nggak diukur biasanya. Kenapa nggak diukur? Karena tidak terbiasa kita hari ini melihat penyakit dengan mengukur kondisi cuaca, mengukur makanan, mengkombinasikan makanan dengan cuaca dan sebagainya. Bagaimana kita menghadapi cuaca seperti ini, makan yang dimakan apa dan sebagainya. Nah, ini perlu saya sampaikan kepada teman-teman, mudah-mudahan ini bisa menjadi pola yang baru dalam kita menghadapi pandemi sekarang dengan meningkatkan daya tahan. Jangan pandemi masih ada, kita daya tahan tubuhnya kita rusak sendiri, kita turunkan sendiri. Nah, itu nanti munculnya cepat sekali. Karena ada satu data yang perubahan pola makan kalau tubuhnya lemah itu langsung dalam tempo hitungan jam, hitungan hari, itu lendirnya semakin banyak dan banyak sekali, dan itu membuat dia sesak napas, membuat perut menjadi bermasalah, kemudian membuat banyak persoalan. Tapi juga biasanya yang seperti itu akan mudah segera membaik ketika kita memberikan penanganan yang tepat, pola makan yang tepat, teknik yang tepat dan sebagainya. Itu seperti itu. Nah, ini kita sampaikan kepada teman-teman, mudah-mudahan bisa menjadi perhatian. Tidak ada yang ingin kita berikan kecuali kita ingin berbagi sesuatu yang sudah kita ketahui untuk menghadapi pandemi yang nggak tahu ini ujung akhirnya, kayaknya nggak pernah berakhir ini. Karena yang namanya virus COVID itu ini berasal dari kalau berasal dari virus influenza misalnya semacam itu, ya sudah akan ada selalu ketika perubahan musim itu, dan ketika perubahan musim itu akan semakin banyak dan itu akan berkembang terus dan mungkin bermutasi dan sebagainya. Jadi kita harus menjaganya dengan apa? Dengan antibodi kita kuatkan dengan cara apa? Dengan cara kita secara bijak memilih makanan, memilih gerakan, terapi, kemudian kita memilih obat-obatan atau memilih ramuan yang disesuaikan dengan tubuh kita, kemudian disesuaikan dengan cuaca yang sedang berlangsung. Jadi menjaga daya tahan kita itu adalah dengan menyesuaikan makanan, gerakan, pakaian, obat-obatan yang masuk disesuaikan dengan satu karakter tubuh kita, yang kedua cuaca yang sedang berlangsung. Itu cara menjaganya. Sebagaimana kita menjaga mobil energinya tetap ada, tidak kemudian drop, itu dengan berbagai situasi dan kondisi mobil itu sendiri. Tekniknya bisa macam-macam sesuai dengan penyebabnya, tetapi hasilnya performa mobil itu tetap menjadi luar biasa. Itu seperti itu, sama dengan tubuh kita. Insyaallah demikian. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat. Jika ada benar dari Allah semata, kalau ada salah dari saya secara pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.